Anak gembala mandi di kali, basah sudah seluruh badan. Awalilah hidup dari mimpi, lalu perlahan segera wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Ini aku awali kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Nah ini aku mau beli jamu di langganan aku. Ini tuh aku udah mulai minum jamu tuh beberapa hari ini ya teman-teman, karena memang sebelum-sebelum itu nggak pernah ada tukang jamu gitu yang masuk, dan sekarang ini ada jamu yang masuk, jadi aku tuh selalu minum jamu gitu ya. Pokoknya aku selalu pesan sama mbaknya, kalau misalnya pas mbaknya kesini jangan lupa mampir ke rumah. Dan kebetulan tadi itu aku lihat gitu ya si mbaknya lagi mangkal di sini gitu ya, dan itu deket banget dari rumah, makanya udah biar aku aja yang kesini. Jadi mbaknya ini tuh datangnya itu sekali 2 hari gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya aku tuh mesen jamunya selalu nggak pakai temulawak ya, karena takutnya kalau pakai temulawak ntar nafsu makan itu bener-bener bertambah gitu kan. Mana badan udah kayak gini gitu ya, terus kalau makan terus malah nanti tuh tambah ini kan, tambah bongsor gitu ya. Makanya aku kalau minum jamu selalu nggak pernah pakai temulawak. Oke deh teman-teman, setelah tadi minum-minum jamu gitu ya, terus aku lanjutin ngejemurin pakaian. Nah pas aku minum jamu gitu ya, ngejemur pakaian, itu anak-anak belum bangun ya teman-teman, karena anak-anak itu kalau misalnya bangun tidur itu kadang udah mau jam 9 gitu ya baru kayak pada bangun ya. Nah ini tuh masih belum jam 9 teman-teman, masih jam 8-an gitulah pokoknya ya. Nah di sini pokoknya kalau misalnya anak-anak gitu ya, kalau misalnya pas pagi-pagi pas Pak suami tuh pergi kerja, itu tuh jangan nyalain motor dekat rumah gitu ya. Kalau misalnya Pak suami tuh nyalain motornya itu jauh gitu ya, nggak kedengeran sama anak-anak ya, anak-anak itu keseringan itu tidurnya tuh pules teman-teman. Tapi kalau udah ngedenger suara motor ayahnya itu pasti langsung bangun gitu ya. Makanya kalau pagi-pagi pasti Pak suami tuh ngedorong motornya itu agak jauhan dari rumah, baru deh itu motornya dinyalain gitu. Kalau misalnya nggak gitu ya pasti anak-anak tuh bakalan kebangun dan nangis-nangis kalau ngelihat Pak Sam itu pergi kerja. Nah untuk hari ini alhamdulillah cucian pakaiannya anak-anak gitu ya itu nggak terlalu banyak teman-teman. Yang lumayan banyak itu ya pakaian-pakaian yang besar lah gitu ya. Kalau misalnya pakaian anak-anak itu nggak terlalu banyak gitu, karena kan kemarin itu habis pergi ulang tahun gitu kan, jadi kan mereka itu pakai pampers gitu ya, jadinya nggak banyak gitu untuk pakaian atau celana-celana kotornya mereka. Nah cuaca hari ini belum kelihatan terlalu panas teman-teman di luar. Dan di sini tuh aku mau beres-beres dulu ya di kamar. Aku mau rapi-rapin kamar karena kebetulan anak-anak tuh udah bangun dan mereka tuh lagi sibuk ya untuk nonton di depan. Jadinya ya udah aku biarin aja, dan di sini tuh aku lagi sibuk juga dengan rutinitas aku ngeberesin kamar ini ya. Karena memang kamar ini tuh setiap pagi tuh selalu aku beresin ya teman-teman. Kadang kalau misalnya nggak sempet pagi, ya kadang aku beresinnya itu ya siang gitu ya, sebelum anak-anak tidur siang lah, itu wajib. Dan kalau untuk urusan beberes kamar gitu ya, terutama tempat tidur, itu dalam satu hari itu bisa 2-3 kali ya teman-teman. Yang jelas pagi sebelum anak-anak tidur siang, terus nanti itu sore gitu ya, atau pas anak-anak itu udah bangun tidur siang gitu ya, dan satunya lagi itu pas malam mau tidur itu pasti diberesin dulu gitu ya untuk kasurnya biar dia itu nggak banyak pasirnya. Nah oke, alhamdulillah ini udah beres nih, aku tata-tatain teman-teman untuk si kamarnya, dan di sini juga untuk si kasur santainya. Ini mau aku simpen aja keluar gitu ya, bukan disimpan sih, tapi aku jemurin di pagar gitu. Oke teman-teman, kamar itu udah bersih gitu ya, tapi entah kenapa gitu ya teman-teman, setelah ngeliat kamar bersih dan rapi gitu ya, aku tuh malah terbesit hatinya, tiba-tiba bergejolak rasa semangat untuk menyingkirkan lemari ini dari sini gitu. Karena kan lemari ini kan udah nggak dipakai ya sama Pak suami.
Jadinya aku tuh inisiatif, ya udahlah sekalian aja aku pindahin gitu ya, ini lemari ini keluar gitu ya. Terus aku juga mau pindahin nanti posisi kasur teman-teman. Ya ampun, kalau tahu tadi memang kayak gini, harusnya aku tuh nggak usah beresin kamar dulu gitu kan. Akhirnya aku berantakin lagi gitu ya. Tapi memang seperti itulah teman-teman. Terkadang itu kalau misalnya pas lagi semangat-semangatnya gitu ya, pas lagi rasa semangat itu datang itu ya gitu teman-teman, nggak tahu waktu gitu ya. Padahal baru aja gitu kamar ini aku beresin, tapi harus aku berantakin lagi gitu. Karena aku tuh harus rapi-rapiin lagi untuk si kamar ini, aku bersih-bersihin lagi karena kalau udah ngegeser-geser kayak gini udah dipastikan banyak debunya gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, namanya juga pas lagi semangat-semangatnya ya. Jadi walaupun banyak debu dan walaupun nanti itu banyak kerjaan, jadi ngulang-ngulang kerjaan ngeberesin kamar lagi, yang penting nanti tuh hati tuh puas gitu ya teman-teman setelah semuanya beres gitu. Walaupun badan itu capek gitu ya, karena bolak-balik harus ngegeser-geser gitu ya, ngangkat-ngangkat, tapi nggak apa-apa, it's okay. Nah itu anak-anak aku usir ya teman-teman, aku suruh main di teras gitu. Aku kasih tikar gitu di teras gitu ya, terus aku bawain mainan mereka itu semuanya keluar. Jadi aku suruh mereka tuh mainannya di luar aja gitu ya, jangan masuk ke dalam rumah, biar aku tuh leluasa gitu loh teman-teman buat ngeberesin kamar ini. Apalagi nanti tuh pasti banyak debu gitu kan. Kalau misalnya mereka ada di sini pasti itu bakalan nanti kena ke mereka gitu. Jadi mendingan anak-anak tuh main di luar aja dulu. Nanti kalau pas aku nyapu aku suruh mereka ke dalam gitu ya teman-teman, setelah aku nyapu keluar gitu ya. Pokoknya kalau misalnya pas aku nyapu-nyapu itu kadang itu anak-anak nggak kesorot kamera kan. Nah itu biasanya gitu teman-teman, pas aku lagi nyapu dalam rumah anak-anak itu di luar, dan pas aku nyapu di luar aku suruh mereka tuh ke dalam ke tempat yang udah bersih kayak gitu. Nah untuk sementara si lemari ini aku simpennya di sini dulu. Aku tuh sebenarnya greget banget pengen makeover si lemari ini, pengen banget aku cat jadi warna pink gitu teman-teman. Tapi apalah daya, kalau sekarang ini kayaknya masih bakalan belum bisa lah gitu ya, karena memang masih riweh dengan segala keriuh-riuhan yang ada di rumah. Jadi sekarang ini kayak mau makeover lemari itu kayak masih ya udahlah gitu ya, biarin aja lah dulu, ntar aja gitu. Nah di sini aku lanjutin buat nyapu di bekas lemari tadi ya. Nah ini kalian bisa lihat ya debunya gitu ya di bawah si lemari itu. Padahal dulu pas aku mindahin lemarinya ke situ itu udah aku bersihin teman-teman, dan itu tuh belum terlalu lama tapi debunya itu udah banyak. Pokoknya kalau misalnya kita itu punya rumah papan kayak rumah aku, memang itulah resikonya ya, debunya itu yang benar-benar banyak. Mungkin kudu punya vakum kali ya teman-teman, vakum cleaner gitu ya, biar bisa disedotin debu-debu yang ada di sudut-sudut si apa namanya papan itu gitu ya. Tapi kan vacuum cleaner itu juga lumayan gitu ya harganya. Aduh kayaknya harus diselawatin dulu deh teman-teman, siapa tahu nanti tuh bisa gitu ya salah. Pokoknya itu dimasukin aja salah satu list yang suatu saat bakalan dibeli gitu ya, karena memang vacuum cleaner itu mungkin perlu banget gitu ya, apalagi buat aku yang rumahnya itu gampang banget debuan. Oke teman-teman, dengan kekuatan Samson di sini aku itu mengangkat si tempat tidur ya, ngegeser. Pokoknya kalau untuk urusan-urusan ngangkat-ngangkat kayak gini teman-teman, kalau nggak ada Pak Suami tenaga aku mah kuat ya. Tapi kalau pas ada Pak Suami teman-teman, entah kenapa seketika aku menjadi wanita yang lemah gitu ya. Kayak ngangkat galon aja tuh nggak kuat gitu ya kalau pas ada Pak Suami. Tapi kalau pas nggak ada Pak Suami teman-teman, langsung deh ini si tempat tidur pun bisa aku geser sendiri ya. Ya begitulah kadang kita sebagai perempuan ya teman-teman, kalau pas lagi ada sang pelindung gitu ya, sang pelindung kita kayak suami kita, pasti kayak itu berpura-pura manja gitu, bukan berpura-pura sih, tapi bermanja-manja gitu ya, dan kayak merasa lemah gitu ya, agar laki-laki atau suami kita itu merasa dihargai kayak gitu. Tapi kadang teman-teman kalau misalnya Pak Suamiku itu ya, kadang kalau misalnya aku udah kayak minta tolong gitu ya, sesuatu yang nggak terlalu berat gitu, kadang aku bilang bantuin dong gitu ya, masa ngangkat gitu kadang nggak kuat, kata Pak Suami gitu kan. Kuat sih tapi masalahnya dibantu. Dan kalau misalnya pas Pak Suami itu lagi riweh, dia itu pasti bilang kalau misalnya pas lagi riweh kayak gini, kalau misalnya kamu bisa ngerjain sendiri ya udah kerjain aja gitu. Ya Allah ya teman-teman, begitu banget lah kalau misalnya kita udah terlalu mandiri gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang bisa dikerjain sendiri dan nggak terlalu membutuhkan bantuan ya. Aku juga nggak nggak nuntut Pak Suami harus bantuin gitu. Tapi kalau misalnya memang udah perlu bantuan banget akunya, ya pasti Pak Suami juga ringan tangan juga dalam membantu. Oke deh teman-teman, di sini lanjut ke rak kosmetik ini ya teman-teman. Nah di sini aku mau pindahin gitu ya, karena kan kalau di posisi yang tadi itu kan nggak mungkin ya taruh di situ, otomatis harus nginjak si kasur gitu kan buat bedakan gitu ya. Jadi aku pindahin aja ke sebelah sini
biar pas mau bedakan gitu ya, mau ngaca gitu itu lebih enak gitu teman-teman, karena di sini tuh kan lega gitu ya, nggak ada apa-apanya. Nah di sini setelah aku pakuin, lanjut aja aku lap-lap. Ini tuh penuh debu, ya Allah, beneran deh ya rumahku itu tuh ya teman-teman, sarangnya debu gitu ya. Jangankan pas lagi renov gini, sedangkan pas nggak renov aja teman-teman itu debunya masya Allah banyak banget. Tapi aku tuh kalau misalnya beberes kayak gini tuh ya teman-teman, paling nggak tahan pakai masker gitu ya, suka ngap gitu loh teman-teman. Jadi aku ngerasa kayak nggak leluasa gitu ya, padahal aku punya masker tuh di rumah tuh lumayan lah ya beberapa teman-teman, karena kan kemarin tuh musim-musim covid itu aku nyimpen masker kain itu ada beberapa gitu loh teman-teman. Tapi ya gitu deh, kalau misalnya di rumah mau beberes gitu pakai masker aku malah jadi ngap gitu, jadi mendingan ya udah nggak usah dipakai, aku ngerasa kayak lebih lega aja. Oke, di sini lanjut aku tuh mau susunin untuk kosmetik ala-ala yang nggak banyak ini teman-teman, cuma beberapa doang. Ini aku lap juga karena memang ini tuh juga udah pada debuan gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak dilap itu ya beneran deh lengket gitu loh teman-teman di tangan. Makanya aku lap-lap dulu biar sih semuanya ini tuh pada bersih lagi gitu ya pas disusun. Untuk isi rak kosmetik aku ini tuh memang nggak terlalu banyak macamnya ya teman-teman, karena memang bedak-bedak aku juga nggak aku simpen di sini, aku simpennya di lemari depan. Karena terkadang itu aku mau ke sini gitu ya teman-teman, tapi bedaknya di depan gitu ya. Jadi kadang itu pas aku misalnya bedakan di depan ya tinggallah bedaknya itu di lemari depan. Kalau misalnya aku pas lagi ngacanya berbedaknya di kamar ya di sinilah bedaknya gitu ya. Pokoknya tergantung aja sih teman-teman. Oke, alhamdulillah itu untuk si rak kacanya gitu ya, rak kosmetiknya udah beres aku tata. Lanjut di sini aku mau sapuin dulu nih di daerah ini. Waduh beneran itu banyak banget debunya. Pasirnya juga banyak gitu ya. Dan sebelum aku lanjutin nyapu, aku mau beresin dulu untuk si tempat tidurnya ya teman-teman. Walaupun tadi itu sebenarnya udah diberesin, tapi karena memang aku geser tempat tidurnya, aku pindahin gitu ya, otomatis ini jadi berantakan lagi, jadi kudu diberesin lagi ya, nggak apa-apa lah teman-teman. Olahraga di pagi hari ya, justru kalau misalnya pas udah geser-geser kayak gini teman-teman, semangatnya itu bener-bener jadi semangat yang baru gitu ya, bener-bener lebih bergairah aja gitu teman-teman buat melakukan aktivitas yang lain gitu ya, karena memang di kamar ini tuh kayak udah ada suasana baru gitu. Nah di sini langsung aja aku sapu-sapuin ya pakai sapu lidi ini si kasurnya, biar nggak ada debu dan juga nggak ada pasirnya. Dan lanjut deh aku itu nyapu biar si kamar itu bener-bener bersih gitu teman-teman. Aku bener-bener ngerasa lega banget dengan tidak adanya lemari yang tadi tuh ya di sini. Dan sekarang aku tuh mau lanjut buat masukin lemari siplak yang plastik ini ya teman-teman ke dalam kamar. Karena memang itu lemari baju anak-anak itu kakinya juga udah patah, ya ampun itu lemari anak-anak udah bener-bener memprihatinkan banget deh ya. Aduh semoga lah segera ada rezekinya biar bisa beliin anak-anak itu lemari gitu ya teman-teman. Gak apa-apa deh lemari yang plastikan dulu. Yang penting lemari pakaian anak-anak itu ada tempatnya gitu ya. Aduh lemari yang itu tuh beneran deh kayak udah bener-bener nggak cocok banget gitu dipakein sama anak-anak gitu ya, dipakai buat baju anak-anak. Apalagi baju anak-anak tuh lumayan banyak. Itu tuh kayak udah nggak muat gitu sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya sementara begitu dulu. Karena saat sekarang ini keuangan bundanya lagi bener-bener menipis ya teman-teman, karena memang renov lagi lebih penting gitu ya. Ya tapi tetap ya nanti aku bakal usahain deh secepatnya biar bisa beliin anak-anak itu lemari gitu ya. Pokoknya aku minta doanya aja dari teman-teman, semoga bisa aku tuh murah rezekinya gitu ya biar bisa beliin anak-anak lemari. Ya nggak apa-apa lah lemari-lemari yang murah-murah aja, yang penting itu tuh bagus gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi nyapu di kamar, aku juga lanjutin nyapu sampai ke ruang-ruang serbaguna ya. Kalau dapur itu dari pagi tuh udah aku rapiin sih sebenarnya. Jadi itu tinggal kayak ngerapiin rumah aja sama kamar tadi. Pokoknya di sini aku nyapunya itu sampai ke teras-teras ya teman-teman, karena kalau nggak nyampe ke teras ya otomatis ya debunya itu bakalan numpuk gitu ya di situ. Jadi semuanya itu harus aku bersihin dari dalam sampai ke luar-luar rumah kayak gini ya. Semuanya itu disapuin dan sekalian aja aku susunin itu sepeda-sepedanya anak-anak. Pokoknya kalau rumahku tuh sebenarnya ya teman-teman jarang banget loh teman-teman yang ada rapinya gitu ya. Karena ya palingan sebentar aja habis aku nyapu gini,
Itu nanti pasti bakalan berantakin lagi sama anak-anak ya. Belum lagi bolak-balik bawain sepeda keluar ke dalam keluar ke dalam. Itu kadang itu lantai itu baru disapu udah berpasir lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nikmati aja momen-momen seperti ini yang lagi direpotin banget sama anak-anak. Karena nanti kalau misalnya anak-anak udah besar, kita pasti merindukan momen-momen seperti ini. Nah, itu kalian bisa lihat ya teman-teman, itu tuh ada kasur santai aku lagi jemur di situ karena biasanya kalau udah siang sampai sore itu nanti panasnya itu bener-bener tajam ya di bagian situ, makanya aku jemur kasurnya di situ biar lebih empuk dan juga nanti malam tuh biar lebih enak gitu ya ditidurin si kasurnya karena udah dijemur. Terus juga kan kalau misalnya kasur tuh udah dijemur ya bisa jadi juga mungkin kalau ada kuman-kumannya di situ juga bakalan mati gitu untuk si kuman-kumannya itu. Alhamdulillah sekarang terasku itu benar-benar lega ya, udah nggak ada tumpukan semen, nggak ada tumpukan keramik, udah nggak ada juga si tangki air gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang tuh udah bersih dan benar-benar lega lagi untuk dapur, untuk teras aku ya, anak-anak juga lebih leluasa gitu untuk main. Oke, alhamdulillah ini rumah udah bersih teman-teman, udah aku sapu-sapuin, terus juga ini kamar udah lumayan rapi nih teman-teman, alhamdulillah. Oke deh teman-teman semuanya, setelah aku bersih-bersih kamar, semuanya aku mau istirahat dulu. Aku rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Pokoknya untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.